In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Salve fratres, te iterum fidere Patris Allegro, veritas liberabit vos. Katekes kali ini lebih tentang filsafat ya, karena ini adalah dialog filsafat dan iman. Kali ini kita akan menanggapi satu peristiwa besar dalam dunia persilatan filsafat ya. Beberapa hari lalu, seorang filsuf besar telah berpulang. So, ketika Jürgen Habermas pergi, saya beri judul pertemuan kita, katekese kita ini, ketika Habermas pergi, apakah filsafat tanpa tanah untuk berpijak, maksudnya, ya kan? Nah, dunia filsafat baru saja kehilangan salah satu tokoh besar abad ke-20, Jürgen Habermas. Dia hidup hampir satu abad, menyaksikan Eropa bangkit dari puing perang, menyaksikan demokrasi liberal menguat, dan menyaksikan dunia digital lahir. Dalam perjalanan panjang itu, dia menjadi salah satu pemikir paling berpengaruh tentang rasionalitas, demokrasi, dan komunikasi publik. Tapi bagi banyak orang yang dibesarkan dalam tradisi metafisika klasik, Aristoteles, Aquinas, atau realisme filosofis, perjumpaan pertama dengan Habermas itu sering meninggalkan kesan agak aneh ya. Ada sesuatu yang terasa sangat-sangat cerdas, tetapi juga pada saat yang sama terasa kurang. Ya, seperti bangunan yang dirancang dengan presisi tinggi, tetapi berdiri di atas tanah yang terlalu tipis. Nah, katekese perbincangan kita ini bukan elegi sentimental, melainkan upaya memahami apa yang sebenarnya dilakukan Habermas dalam filsafat, dan mengapa sebagian orang merasa tidak sepenuhnya pulang ketika membaca Jürgen Habermas. Jadi Habermas saya bisa menamakannya sebagai filsafat setelah trauma sejarah. Nah, untuk memahami Habermas kita harus kembali ke Eropa setelah Perang Dunia Kedua. Nah, generasi filsuf Jerman setelah perang hidup dengan trauma besar. Bagaimana sebuah bangsa yang memiliki tradisi filsafat agung dari Kant sampai Hegel bisa jatuh ke dalam barbarisme Nazi. Disinilah lahir tradisi yang disebut Frankfurter Schule, sekolah Frankfurt School. Para pemikirnya ingin mengkritik masyarakat modern, kapitalisme, ideologi, dan bentuk-bentuk dominasi yang tersembunyi dalam budaya modern. Habermas adalah generasi kedua dari tradisi ini. Dia ingin melakukan sesuatu yang ambisius, menyelamatkan rasionalitas modern tanpa kembali ke metafisika klasik yang menurut banyak intelektual saat itu dianggap sudah runtuh. Nah, dengan kata lain, proyeknya adalah mencari dasar rasional bagi masyarakat demokratis tanpa bergantung pada agama atau metafisika. Keren kan? Nah, di sini ada rasionalitas yang lahir dari percakapan. Sinilah lahir gagasan paling terkenal dari Habermas, rasionalitas komunikatif. Menurut dia, manusia menjadi rasional bukan terutama karena berpikir sendirian, tetapi karena berdialog dengan orang lain. Dalam percakapan yang bebas dari dominasi, orang saling memberi alasan, saling menguji argumen, dan akhirnya mendekati konsensus yang rasional. Habermas membayangkan sesuatu yang dia sebut situasi tutur ideal. Suatu kondisi di mana semua peserta dialog bebas berbicara, tidak ada paksaan, dan argumen terbaiklah yang menang. Keren kali ya? Dalam ruang seperti itu, kebenaran sosial dan norma moral bisa muncul melalui proses diskursus. Nah, gagasan ini sangat mempengaruhi teori demokrasi modern. Dia menjadi salah satu fondasi filsafat politik deliberatif. Apa itu politik deliberatif? Gagasan bahwa masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang berdiskusi secara rasional. Tetapi pertanyaannya muncul, di mana realitas? Ya kan?
Disinilah sebagian pembaca Habermas mulai merasa ada yang kurang, tercium sesuatu yang kurang ya. Dalam metafisika klasik, misalnya dalam tradisi Thomas Aquinas, kebenaran tidak lahir dari percakapan. Kebenaran berakar pada realitas. Aquinas merumuskan definisi sederhana, tapi cukup tajam. Veritas adequatio res et intellectus est. Kebenaran adalah kesesuaian akal dengan realitas. Realitas ada terlebih dahulu, akal manusia menyesuaikan diri kepadanya. Ya. Habermas melakukan sesuatu yang berbeda. Dia memindahkan pusat gravitasi filsafat dari realitas ke komunikasi. Kebenaran dalam kerangkanya muncul dari proses diskursus rasional di antara manusia. Perbedaan ini tampak kecil, tetapi sebenarnya sangat-sangat mendasar. Bagi realisme metafisik, dialog tidak menciptakan kebenaran. Dialog hanya membantu manusia menemukan kebenaran yang sudah ada dalam realitas. Gunung tetaplah gunung, sebagai contoh. Bahkan jika seluruh manusia sepakat menyebutnya awan. Ya kan? Nah, ini sebenarnya Habermas dan kawan-kawan memiliki suatu konstruksi filsafat yang sangat-sangat modern ya. Habermas sebenarnya adalah filsuf yang sangat modern. Dalam arti, dia menerima kondisi dunia modern yang plural dan sekuler. Dia sadar bahwa dalam masyarakat modern tidak semua orang berbagi keyakinan metafisik yang sama. Karena itu, dia mencari dasar rasional yang bisa diterima oleh semua orang. Komunikasi publik yang bebas dan rasional. Secara politik, ini ide yang kuat, gagasan yang kuat. Gagasan ini membantu menjelaskan mengapa demokrasi membutuhkan ruang diskusi publik yang sehat. Tapi secara filosofis, pendekatan ini meninggalkan pertanyaan besar, a big question or big questions. Apakah rasionalitas manusia benar-benar dapat berdiri tanpa fondasi metafisik? Habermas sendiri pada masa tuanya tampak semakin sadar akan persoalan ini. Dia mulai berbicara tentang pentingnya sumber moral dari tradisi religius dalam masyarakat modern. Dia bahkan membuka dialog serius dengan teologi. Seolah-olah seorang arsitek rasionalitas sekuler akhirnya menyadari bahwa rumah yang dia bangun masih membutuhkan fondasi yang lebih dalam. Nah, mari kita lihat apa saja warisan Habermas ya. Habermas tidak memberi kita metafisika baru. Dia memberi sesuatu yang lain. Teori tentang bagaimana manusia dapat hidup bersama secara rasional di dunia yang plural. Dia mengingatkan bahwa kebenaran tidak hanya dicari di ruang sunyi filsafat, tetapi juga di ruang publik, di tempat orang saling berbicara, berdebat, dan mencoba memahami satu sama lain. Tapi, bagi mereka yang masih percaya bahwa filsafat harus berbicara tentang realitas itu sendiri, Habermas sering terasa seperti filsuf yang berjalan di permukaan bumi tanpa benar-benar menggali tanah di bawahnya, landasannya. Dia membangun ruang dialog yang elegan, tapi dia sengaja tidak menggali fondasi ontologisnya. Dan disitulah letak paradoksnya. Habermas membantu kita memahami bagaimana manusia berbicara tentang kebenaran, tetapi pertanyaan paling tua filsafat tetap berdiri diam di belakangnya. Apa sebenarnya kebenaran itu sendiri? Quid est veritas? Pertanyaan ini tidak pernah benar-benar hilang dari sejarah filsafat. Dia hanya menunggu generasi berikutnya untuk menggali tanah yang lebih dalam lagi. Veritas liberabit vos. Selamat jalan ya, Jürgen Habermas.